sebelum kita nanti masuk ke materi, ada satu hal inisiatif dari Korpu 2 minggu lalu di portal, apa yang disebut dengan COP. Ya, itu ada satu satgas, ketua satgasnya Pak Jainul. Ya, berarti Pak Jainul mungkin Bapak Ibu kenal ya, sudah orang lama di sini. Nah, COP, apa itu COP? COP itu adalah Community of Practice. Nah, bicara kita community, apa itu community? Community itu apa? Common plus unity. Common plus unity. Unity itu apa? Kesatuan. Common itu apa? Bersama-sama. Berarti ada suatu spirit bersama dengan tujuan bersama untuk mencapai sasaran bersama. Itulah esensi dari community, common plus unity. Siapa yang mau bersama-sama itu? Praktis. Berarti apa? Orang praktisi. Siapa orang praktisi? Orang yang ahli. Salah satu adalah OM, Operation Maintenance. Nah, itu makanya kita pelatihan Operation Maintenance. Orang praktisi disebut orang praktisi adalah orang yang ahli. Ya, OM, Operation Maintenance. Jadi kehadiran kita dalam pelatihan OM, JIPON, GTA, MSAT ini adalah layak, adalah menjadi seorang praktisi. Coba tepuk tangan dulu kiri kanan apa? Sebelah kananmu, kamu adalah praktisi. Kamu adalah praktisi. Kamu adalah praktisi. Ya, kamu adalah praktisi. Tepuk dulu sebelah kanan. Kamu adalah praktisi. Dan tepuk dirinya sendiri. Saya adalah praktisi. Saya adalah praktisi. Saya adalah praktisi. Dan kita bersama-sama membangun yang namanya community of practice. Oke, clear ya? Clear ya, untuk broadband. Jadi MSAN JIPON itu untuk layanan broadband. Ya, layanan yang 10 mega bisa sampai di pelanggan, apa saja bisa dinikmati. Itulah community practice yang sedang kita lagi mau bangun, apa yang disebut dengan readiness, migrasi, monetizing fiber to the home. Ya, saya sendiri jadi leader di Makassar ini. Nah, siapa member? Tadi kita katakan dia adalah common plus unity. Unity kebersamaan, ada spirit bersama. Common, ada orang member. Common bersama-sama. Siapa itu common yang bersama-sama itu? Orang internal, orang eksternal, ya, pelanggan dan supplier. Berarti ekosistem dari industri ini. Siapa itu ekosistem? Pertama, supplier. Ya, paling sedikit ada 16. Yang pertama itu supplier. Pasti kita berhubungan dengan supplier. Yang kedua, agent. Ya, mitra agent. Yang ketiga, PTTA. Yang keempat, PT PIN. Yang kelima, POJ. Yang keenam, itu 147. Yang ketujuh, SMK Telkom. Yang ke-8, ya Telkomsel. Ya. Yang ke-9, customer. Ya. Yang ke-10, nah Divre terlibat di situ. Yang ke-11, Witel. Ya. Bahkan yang ke-12 itu apa? Ya, kita bicara enterprise service. Ya, enterprise service. Yang ke-12 enterprise service, 13 business service, ke-14 home service, 15 personal service, 16 community service atau CDC. Jadi inilah semua anggota komunitas yang bersama-sama tadi harus dijahit bersama-sama, ya, bersama-sama dengan kawan-kawan orang praktisi. Oke. Nah, di mana kelebihan dari konsep COP? Kelebihannya adalah kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Itu. Bagaimana kesuksesan orang lain, bagaimana kegagalan orang lain, kita bisa dokumentasikan dan kita bisa pelajari di lokasi yang lain. Namanya itu from local to global. True 5T, harus ada konsepnya. Apa itu 5T? Di antara Bapak Ibu ini nanti harus menjadi tolkar. 5T pertama tolkar. Ya. Jadi harus senang berbagi topik yang didapat dalam
permasalahan di lapangan dan solusi yang didapat itu menjadi topik yang dibagi ke melalui tools, melalui media. Ini konsep secara horizontal, maka media sosial itu menjadi pendekatan media horizontal, itu menjadi tools yang ketiga. Nah, libatkan semua anggota komunitas, itu yang disebut dengan taking part. Nah, T kelima ini adalah tracking. Segala yang terjadi di komunitas itu harus di tracking, harus kita tahu. Nah, untuk apa? Apa objektifnya? Kita membangun suatu inisiatif COP. Objektifnya harus terjadi peningkatan kinerja bisnis. Tidak ada gunanya COP tanpa peningkatan kinerja bisnis. Nah, kinerja bisnis itu apa? Sustainable growth. Ada growth berkelanjutan. Maka kita harus tahu saat ini kita berada di growth mana. Ya? Growth saat ini kita berada di single digit pertumbuhannya. Nah, dalam waktu 1 tahun jangka pendek tahun ini kita harus mampu membawa dari single digit ke double digit. Itu short term inisiatifnya apa? Makanya nanti dieksplor apa short term inisiatifnya membawa dari single digit ke double digit. Nah, untuk jangka panjang, jadi dari ke sampai itu harus exponential growth. Ya, exponential growth. Nah, inilah yang membuat sustainable growth. Itu objektifnya. Jadi objektif COP adalah peningkatan kinerja bisnis dari single digit ke double digit sampai exponential growth. Ya. Berikutnya, metodologi. Apa metodologi dari COP? Metodologi COP adalah problem based learning. Apa itu problem based learning? Dari namanya ada problem, ada permasalahan. Maka para praktisi tadi yang ada di member COP harus mampu menggali akar permasalahan. Jadi dari permasalahan harus mendapatkan akar permasalahan. Dari akar permasalahan harus didapat alternatif solusi. Dari alternatif solusi harus didapat solusi terbaik. Best practice namanya. Harus didapat solusi terbaik menjadi best practice. Itu harus membangun yang namanya capacity building. Artinya apa? Kita dapat belajar dari sana. Pembelajaran apa yang kita dapat dari permasalahan itu, dari solusi itu, yang kita akan bagikan ke lokasi lain. Sehingga teman kita, bagaimana dia tidak jauh permasalahannya, langsung cepat dapat solusi. Disitulah apa yang disebut dengan metodologi COP, problem based learning. Ya, praktis di lapangan, ya, didokumentasi dan dibagikan. Ya. Terakhir, apa outcomes-nya? Outcomes itu adalah sesuatu konsekuensi jangka panjang keluaran akibat dari inisiatif COP ini. Outcomes-nya adalah PPH. PPH itu apa? Bukan pajak pertambahan hasil, bukan pajak penghasilan, tetapi ada perubahan pola hubungan, relationship. Jadi outcomes-nya antara komunitas di organisasi itu harus ada PPH, perubahan pola hubungan, relationship. Dari mana? Ya, di antara komunitas itu pasti terjadi namanya silo-silo dalam organisasi. Terjadi segmented, ya, pasif dia. Maka inisiatif COP harus bisa mengubah pola hubungan dari pasif ke aktif, pola hubungannya ke interaktif. Nah, interaktif disinilah antar anggota komunitas tidak lagi ada hambatan komunikasi. Kira-kira itu Bapak Ibu, ya, penjelasannya. Saya berharap adanya OM ini Pak dengan apa praktisi komunitas praktisi dengan adanya jaringan yang semakin bagus ke depannya dengan juga kami berharap akan semakin bagus layanan kita terhadap masyarakat. Dan di lapangan bahwa masih ada yang masih menggunakan basis TDM. Kalau sekarang dengan pelajaran ini kalau bisa semua harus beralih ke full fundamental IT.
Oke, tepuk tangan. Punya komunitas praktisi OM ini dari segi SDM-nya mungkin Pak. Jadi kita dalam komunitas itu kita bisa bilang sertifikasi untuk OM ini. Oke, tepuk tangan. Rekan-rekan saya yang selama ini belum pernah mengoperasikan Emerson atau Jibon bisa memberikan solusi yang tepat bagi rekan-rekan yang mungkin mengalami kendala di operasional